yang bagus suaranya itu masuk surga, tidak ada. Orang takjub, kagum dengan kadang-kadang ini tersilau dengan suara yang indah, ya kan? Mana lebih indah suara kita hari ini atau suara dulu generasi sahabat? Tapi indah, ada bandingannya, ya kan? Tapi kualitas dari Al-Quran itu adalah pengamalan. Kualitasnya itu bukan di membacanya, bukan karena dia mampu menghafalnya, bukan karena dia mampu memahaminya, tapi kualitas ayyukum ahsanu amala adalah bagaimana caranya dia mampu mengamalkan setiap perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu bicara kualitas. Kalau bicara kuantitas, hari ini membaca sebanyak-banyaknya, ya kan? Jangan lupa ini malam Ahad baca surat Al-Kahfi. Akhirnya semua orang membaca, tapi tanpa mau memahami dan mentadaburinya. Maka di situ ada perintah, ada larangan, dia nggak peduli, masa bodoh. Jadi kita untuk masuk ke dalam satu ayat ini saja itu beratnya luar biasa hari ini. Kalau prosesnya itu kita tidak mau melewati dengan proses dengan benar, di wadah yang tepat, bersama orang-orang yang mampu membuat kita ini mampu melakukan tadi itu, nggak akan bisa. Kita akan dibuat nyaman, nah itu nyaman dengan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Itulah kondisi kita, Pak. Nggak mau meningkatkan literasi, cukup dengan maklumat yang lama saja. Nggak mau menambah keilmuan itu. Ilmu yang lama itu dulu yang dipertahankan, kalau berlawan maka itu salah semua. Padahal juga ngajinya nggak tuntas. Inilah akhirnya terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tapi kalau kita ini sama pemikirannya, sama perasaannya dalam memahami ayat tadi itu, pasti kita akan saling bergandengan tangan. Kita akan saling menguatkan agar kita benar-benar mampu beramal secara kualitas tadi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beratnya kita ini mendatangi seruan Allah dalam kondisi kehidupan kita hari ini. Berat. Jadi kalau tidak punya wadah yang benar, guru yang benar-benar perhatian kepada kita, guru yang selalu membimbing kita, maka tidak akan sampai kepada kualitas-kualitas tadi itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Salat banyak-banyakan. Salat sunnah itu bisa 8 rakaat gitu. Tapi nggak pernah bicara kualitas. Hasil dari kualitas salat itu sudah clear. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi clear, salat tadi itu yang berkualitas menghasilkan pencegahan, ya kan? Menghasilkan pencegahan dari perbuatan buruk, perbuatan keji, dan juga kemungkaran. Lihatlah hari ini pelaku-pelaku maksiat itu didominasi orang Islam, iya kan? Mereka berbuat mungkar, padahal mereka itu sholat. Dia korupsi tanpa khawatir sedikit pun, bahkan dia bahagia dengan perilakunya, seolah-olah gampang menghapus dosanya. Sholat dia, Pak, tapi dia juga melakukan maksiat.
Apa yang diharamkan oleh Allah dia ambil juga. Nggak peduli ancaman yang begitu mengerikan, tak peduli. Nah itu, tak ada kualitas. Jadi nggak perlu diklaim kualitas itu, cukup hasil dari amal tadi itu bagaimana sikap kita pada kehidupan ini. Nggak perlu kita mengklaim, oh saya ini sholatnya khusyuk Ustaz, saya ini soleh, insya Allah mati masuk surga. Enak bener. Nah ini berat ya, masuk ke dalam satu ayat ini beratnya luar biasa. Mati dan hidup itu adalah kehendak Allah. Semuanya itu kehendak Allah. Tak ada campur tangan manusia, itu tak ada. Nggak ada manusia itu diajak diskusi oleh Allah, itu tak ada. Semuanya kehendaknya. Nah, itu. Ya, kan? Kapan kita mati itu kehendak Allah. Kita nggak ada yang dikasih tahu. Kalau ada yang dikasih tahu enak juga kan. Uwais Abu Nazmi, umurmu di dunia ini 60 tahun. Kapan tobatnya? Pas umur 59 aja. Baru tahu taubat, enak. Tinggal setahun lagi sungguh-sungguh kan dihapus semua dosa-dosa. Ternyata tidak, tak diberitahu. Pak Imam, jatah hidup di dunia ini 50 tahun. Udah lebih umurnya. Setengah abad. Ah, gampang tuh. Jadi imamnya nanti aja. Kalau sudah umur 49 setengah gitu kan. Tidak. Mati dan hidup adalah kehendak Allah. Ya, dalam Imam At-Tabari menafsirkan surah Al-Mulk ayat 2 itu di dalam kitab Jami'il Bayan, ya, fi ta'wil Quran itu mengatakan bahwa Allah akan mematikan siapa saja dan apa saja. Allah akan mematikan siapa saja dan apa saja. Begitu juga Allah juga akan memberikan kehidupan pada siapa saja dan apa saja hingga waktu yang ditentukan. Di sini banyak orang lalai, menganggap nantilah kalau tobat sudah tua saja, ngajinya nanti kalau sudah tua, anak-anak muda nantilah, ya kan? Nikmati dulu hidup. Akhirnya apa? Umurnya belum sampai tua, sudah mati. Dulu zaman keemasan Islam, mereka sadari tentang ayat ini, Pak, bahwa itu hak prerogatif Allah. Maka mereka tahu, mereka yakini bahwa kehidupan kita adalah ya hari ini. Besok itu nggak tahu, nggak ada jaminan besok kita hidup. Kehidupan kita ya hari ini. Kenapa mereka menunda-nunda? Karena ngerasa dia umurnya panjang. Ayo ke majelis ilmu, nantilah, besoklah. Tunggulah, aku pekerjaan lagi sibuk. Nanti kalau pekerjaanku sudah mulai ini, nanti aku ikut pengajian. Nantilah, tunggu aku bisnisku lagi ini padat-padatnya, aku selesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai, ada jaminan? Tak ada. Nantilah aku kalau ke ekonomiku sudah mapan, baru aku thalabul ilmi, baru aku dakwah. Ini teman saya sendiri nih, Pak. Ya kan? Dia katakan begitu. Ekonomi itu penting, Ustaz, bagi seorang ustadz itu. Kita siapkan ekonomi kita itu dulu, sudah siap semua baru nanti kita dakwah. Itu teman saya itu. Sampai sekarang nggak dakwah. Bayangin. Dari pondok pesantren S1 di UIN, S2 di UIN. Nggak dakwah, kenapa? Sibuk bisnis. Nah itu. Dia anggap umurnya panjang. Nah, itu. Padahal dakwah itu amal soleh yang paling besar. Dia nggak melakukan. Kenapa? Dia ngerasa umur dia itu masih panjang. Orang yang meninggal kemarin, saudara-saudara kita, teman-teman kita atau kerabat kita, mereka juga punya pemikiran yang sama-sama seperti kita. Seolah-olah umurnya itu masih panjang. Nah, apa bedanya kita dengan mereka? Sama. Orang yang menunda-nunda untuk beramal soleh itu karena dia
mindsetnya itu begitu. Seolah umurnya masih panjang, besok lah. Ternyata ajal sampai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ghaib. Tak ada manusia yang diberitahu. Kalau diberitahu enak sekali. Karena kalau taubat itu kan semua diterima. Ya kan, taubatnya diterima Allah, semua dosa-dosanya diampuni. Nah, cukuplah setahun beramal soleh, umur 60 pas 59 aja. Baru ke majelis ilmu, baru belajar dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia itu hanyalah kehidupan yang sementara waktu. Dunia ini akan binasa. Ya. Dari Ibnu Abbas mengatakan tentang surat Al-Mulk ayat 2 tadi itu, bahwa kematian itu akan ditemui di dunia. Kematian itu akan ditemui di dunia, sedangkan kehidupan hakiki adalah di akhirat. Maka dunia itu pasti ada batasnya, dan dunia itu pasti akan binasa. Tetapi ini ayat tadi itu benar-benar tidak dijadikan untuk muhasabah. Hidupnya lalai, santai di dunia itu, lalu kemudian dia tukarkan dengan kehidupan yang kekal abadi. Kita ini diberi waktu hidup itu sangat singkat. Singkatnya luar biasa, kemudian itu menentukan kehidupan yang kekal abadi. Kan ngeri ini, Pak. Umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih itu hanya sedikit. Dipotong balik 15 tahun. Anggap 65 rata-rata. Potong 15 tahun. Berapa? 40? Nah itu. Menentukan kehidupan yang kekal abadi. Beda kalau umurnya nabi-nabi terdahulu itu ratusan tahun, amalnya banyak. Lah kita hari ini, nah itu. Dan itu pun belum tentu pula sampai umurnya 65. Nah itu. Ya kan? Hidupan dunia ini singkat, ini penting kita pahami. Nah, ya. Lalu bagaimana supaya kita ini benar-benar mampu masuk ke dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semuanya? Supaya kita yakin setiap aktivitas kehidupan kita ini menghasilkan amal soleh, dan kita yakin, kita tidak mau menyia-nyiakan. Apa yang kita butuhkan? Akidah, keyakinan. Ya. Kenapa harus kita bahas lagi akidah? Ya, kita besok moga kita dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, Allah pertemukan kita kembali. Insya Allah dalam pertemuan ke depan kita benar-benar belajar akidah. Siapkan layarnya. Saya nanti bawa infokus sendiri. Kita ngaji, kita tunjukkan dalil-dalilnya. Bagaimana supaya betul-betul kita bisa memiliki keimanan yang kokoh. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang diberitahu waktunya hanya 45 menit. Ya. Kita masih punya waktu 5 menit sebelum kita tutup. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Monggo, silakan Pak. Bu. Ya, betul. Ibarat merajut benang kusut. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas amal kita mulai dari mana? Ya. Baik, kita mulainya dari mana untuk meningkatkan kualitas amal? Kualitas amal itu lahir karena dari keimanan. Keimanan itulah yang menghasilkan kesungguhan ketika dia melakukan amal. Sadar, idrok silabilah, terpaut kepada Allah, hubungannya kepada Allah selalu terjalin.
dia sadar selalu dia sedang apa. Kalau dia sedang sholat dia sadar. Kalau dia sedang sholat menghadap Allah, maka dia akan sungguh-sungguh. Nah itu menjaga kualitas yang bisa hanya dihasilkan dengan akidah. Jadi harus kita bahas akidah kembali, tapi bukan sekedar akidah, tapi akidah yang mampu membangkitkan kehidupan kita. Nah ini, mungkin ini cara pembahasannya. Akidah saya ini mungkin sedikit berbeda. Ya, bapak-bapak mungkin pernah belajar akidah di luar sana, ya. Tapi insya Allah di sini kita mendalaminya saja. Mungkin insya Allah tidak ada yang bertentangan pembahasan akidah. Tujuannya supaya lahirlah keimanan yang tasdikul jazim. Itu. Jadi gitu Kiai. Mohon maaf ya. Kita sama-sama kita kaji kualitas. Kualitas itu dibarengi kesungguhan dan juga rasa takut. Rasa takut ketika sholat kita itu tidak diterima, maka akan sungguh-sungguh melakukan. Pokoknya aktivitas apa saja, majelis ilmu, kalau dia punya majelis ilmu, dia takut majelis ilmunya tadi itu hilang keberkahan, mengurangi pahala, maka dia akan sungguh-sungguh bermajelis. Dakwahnya juga begitu, dia akan sungguh-sungguh menyampaikan Islam tadi itu. Kenapa? Semua ini karena amal soleh. Dia hilangkan semuanya untuk makhluk itu, nggak penting lagi pujian, nggak apa, pokoknya begitu. Ya. Dan ini nggak bisa dicapai dengan instan. Ingat ya, Bapak Ibu, tak bisa kualitas amal ini yang kita bahas hari ini dicapai, dimiliki dengan cara yang instan, itu mustahil. Mustahil. Caranya apa? Harus belajar terus-menerus, ditambah ilmu itu terus-menerus di dalam majelis tadi itu. Kalau misalnya majelis kita ini waktunya mungkin tak cukup, tak memadai, dilanjutkan dengan mendatangi guru. Ustadz, di mana majelisnya Ustadz? Ini orang yang mau betul-betul mau belajar gitu. Saya datang untuk mendalaminya. Gitu kan nggak mungkin talaki di kitab di sini, Pak. Ya kan nggak mungkin. Nah itu. Nah namanya talaki itu ya terbatas. Ya kan 5 orang, 1 guru talaki. Nah itu namanya pendalaman, dan itu harus dilakukan terus menerus. Dan kita ini harus ada wadahnya, harus berjamaah. Nah itu. Jadi nggak bisa instan, ini berproses, tetapi prosesnya harus benar. Sebenarnya perkara ini harusnya sudah selesai ketika kita ini masuk kepada umur balik, harus sudah selesai nih Pak. Tetapi justru hari ini tidak. Ya kan? Majelis ilmu terasa menjenuhkan, hari-hari besar Islam kajian itu terasa jenuh jumud umat hari ini. Kenapa? Yang dibahas itu saja, sehingga orang malas datang. Paling itu yang dibahas, paling ini gitu. Bolak-balik itu melulu, seolah Islam itu hanya itu saja amalnya. Maka ayat ini berbicara global, paripurna. Nah, itu. Ya, maka itu kita harus berproses terus, tambah ilmu, bertambah kualitas amalnya, bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah kualitas amalnya, terus proses sampai umur kita ini sampai kepada kematian. Tidak ada yang instan. Tapi kalau kita prosesnya benar, caranya benar, maka insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Kiai. Silakan kalau ada lagi. Baik, kalau tidak ada, karena waktunya memang sudah habis 45 menit, kita cukupkan. Hah? Gimana Bu? Iya. Oh gitu ya.
kita berusaha untuk menjadi kualitas. Berarti kalau kita mengerjakan kebaikan kita ada rasa kualitas juga ya. Bagaimana dengan Allah kita ada? Gimana Pak? Kualitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita Ya. berusaha mencapai kualitas. Baik. Bagaimana kualitasnya? Ayat tadi itu menjelaskan tentang kualitas itu jika dia memenuhi syarat. Ada dua syarat. Yang dimaksud dengan dia beluwakum ayyukum ahsanu amala, ada dua syarat. Silakan buka tafsir apa saja. Ya. Imam Budil bin Niyad itu juga menjelaskan dalam mentafsirkan ayat tadi itu ada dua landasan yang disebut dia berkualitas. Amalnya itu berkualitas. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Amalan yang dilakukan itu semata-mata hanya untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau bercampur sedikit, itu sudah tidak ikhlas dan Allah nggak mau menerima. Allah hanya menerima amalan itu yang murni. Ini kan berat nih kan? Bisa nggak? Di instan nggak bisa, saya bilang tadi. Ya. Jadi Allah juga tahu, makanya Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, kita kaji, kita bedah. Supaya kita tahu, sebenarnya kita sudah masuk dalam standar belum. Kalau belum, ya ditingkatkan terus. Tapi kalau kita nggak tahu, kita beramal, ya cukup saya, cukup lah. Yang penting daripada begitu-begitu terus. Gitu. Jadi, ikhlas itu yang paling berat. Kenapa? Karena ini ujian, pasti ada tantangannya. Tantangannya itu siapa? Siapa yang tidak senang melihat manusia ini dekat kepada Allah? Syaitan, iblis. Dia akan memalingkan manusia tadi, Pak. Supaya kita tidak ikhlas. Nah, yang paling ngeri itu, ya, ketika kita sholat, apalagi seorang imam. Saya ini sering juga menjadi imam di masjid tempat saya. Itu ngerasa kalau pas kita sholat, bacaan kita bagus, ngerasa kita puas. Wih, kayaknya luar biasa tadi saya sholat baca bagus. Itu sudah dihasut oleh iblis. Ngeri loh Pak. Tipis sekali itu dan kita nggak sadar itu. Nah, itu. Begitulah cara setan. Ada ujub dalam diri kita, kesombongan. Kalau riya itu dipamerkan, kalau ujub itu cukup dalam hati saja bisa muncul ujub. Nah itu. Atau pas kita jadi makmum, ada yang maju imam. Aduh, imam kok gini bacaan. Harusnya saya yang jadi imam tadi itu. Hati-hati, Pak. Ini berat sekali, ya kan? Iblis itu menggoda dengan cara yang paling halus dan kita ini bisa tak sadar. Jadi untuk menggapai amalan tadi itu yang berkualitas itu tak gampang, Pak. Kita butuh jamaah, butuh wadah, butuh guru yang bisa kita ajak interaksi kapan saja. Gitu. Kalau gini kan belum guru saya ini, nomornya nggak tahu, ya kan? Entah dianggap guru, entah nggak saya ini, gitu kan? Paling cuma diundang saja. Gitu. Namanya guru itu, ya kan? Dia ada hubungan emosional kepada jamaahnya. Sama misalnya orang yang berguru kepada saya, yang datang di majelis saya, itu saya tahu semua. Namanya orang tuanya, kondisi kehidupannya saya tahu semua. Apa kekurangannya ini, bagaimana, itulah kita memberikan solusi-solusi tadi itu. Kok ada jamaah ini kok ngantuk aja, baru datang udah tidur itu kita mikir bagaimana supaya dia nggak tidur, kita cari solusinya. Gitu. Itu seorang guru dan murid juga begitu. Gitu. Tidak sekedar ya ketemu sebulan sekali, namanya bukan berguru, cuman taklim mendengar saja. Gitu. Ya, jadi ada dua syarat tadi Pak, berkualitas. Penuhilah syarat tadi itu, insya Allah berkualitas. Yang pertama ikhlas, dan ini perkara yang paling berat. Padahal ini konsekuensi dari syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sudah berikrar dan bersaksi kepada Allah.
konsekuensi amalnya itu harus semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkah ikhlas itu? Cukup nggak ikhlas saja? Tidak, ada dua syarat. Kata Imam Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya itu dijelaskan ada dua syarat landasan amal yang akan diterima, yang berkualitas, yang akan diterima oleh Allah, yang akan diberikan pahala. Syarat kedua, dia harus benar. Benar itu, standar benar itu seperti apa? Nah, ini kita harus tahu. Benar itu harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah standar benarnya. Apa saja perbuatan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu adalah perbuatan kehidupan manusia, harus mencontoh semuanya. Bukan hanya perkara sholat saja yang kita contoh dari Rasulullah, tapi juga perkara muamalah, perkara politik, perkara pendidikan, perkara sosial budaya, perkara ekonomi, semua harus mencontoh Rasulullah. Ini yang paling berat, karena contohnya hari ini nggak ada. Ya kan? Saya heran ngelihat ulama yang digelari ulama oleh umat ini, kok lalu dia ini menjadi corongnya sistemnya kafir. Ini saya heran ini. Padahal ngaji tiap hari, kitab dibuka. Nah itu Pak. Lebih senang dia dengan sistem demokrasi ketimbang sistem Islam itu sendiri. Syarat tak terpenuhi. Nah itu. Iya kan? Kenapa sistem Islam tak nampak? Kenapa? Tak kelihatan di depan mata. Padahal akan mendatangkan rahmatan lil alamin. Percaya atau tidak? Dilihat dari perbuatannya. Ini Pak, berat Pak. Ya. Nah, itu harus dikaji secara mendalam lagi, ya. Ikhlas itu seperti apa, benar itu seperti apa, harus di-breakdown. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kalau ada lagi. Kalau tak ada kita cukupkan sampai di sini. Enggak ada yang ditanya lagi Pak Bu? Ya, Masya Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa tasbih kafatul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.